Halo bos-bosku, apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu sehat, jauh dari penyakit, dan kita tetap berdoa dan usaha. Oke bosku, untuk hari ini kita akan bahas untuk masalah bibit, investasi bibit. Nah, kita lihat untuk investasi bibit. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi bibit dan saya juga sudah register. Bagi kalian yang belum register dan bagi kalian yang belum bisa untuk register dan belum tahu, kita buka di aplikasi Play Store untuk mendownload bibit. Oke. Nah, kita ketik kayak di sini bibit. Nah, kita klik, Nah, di sini kan saya sudah mendownload. Nah, di sini saya sudah mendownload. Kita tinggal buka. Nah, di sini saya sudah mendaftar. Di situ sangat mudah sekali untuk daftarnya. Nah, daftarnya di situ sangat mudah dan kita bisa lihat di sini untuk mendaftarnya. Ya, contohnya di sini ulang tahun untuk tanggal lahir Anda berapa. Jadi di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini tanggal lahir berapa. Untuk selanjutnya misalkan di sini tanggal lahir tanggal 2 bulan 3 87 89. Nah, next. Nah, di sini kalian harus jawab benar dengan sesuai dengan diri Anda. Jadi bosku bisa lihat di sini belum, masih single, sudah menikah. Di sini ada 5 untuk jawabannya. Misalkan saya ketik di sini belum, masih single. Oke. Nah, kira-kira pendapatan berapa? Contoh misalkan 6 juta. Oke. Nah, nilai total misalkan 10 juta. Ya, mungkin diri Anda berapa, misalkan punya 30 juta atau 40 juta, tulis saja di situ. Nah, di sini dalam investasi apa yang paling kamu utamakan. Nah, di sini bisa kita namanya investasi itu pasti mencari keuntungan. Kita klik maksimal keuntungan. Nah, pasar keuangan seringkali naik turun. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang kamu akan lakukan? Apa kamu mau jual semua, jual sebagian, simpan semua, beli lagi? Kalau saya cukup jual sebagian aja, sisa dana saya tetap taruh di sana. Takutnya di saat kita jual semua, nah keadaan itu malah naik, malah bagus untuk ekonominya. Makanya saya jual sebagian aja, jadi dana bisa saya tarik sebagian lagi saya simpan di kena bibit reksadana. Nah, jadi kita submit. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk investor moderat ini tipenya investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, dimana kamu mengharapkan kembali di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Nah, ini sangat rendah ya. Kalau di bawah rendah lagi kita bisa untuk klik. Nah, di situ kan ada profil resiko. Nah, profil resikonya itu kan, nah kalian juga bisa lihat ke bawah. Nah, di sini jenis reksadananya itu ada pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, kalian bisa lihat di situ kalau misalkan kita ngambil contoh paling rendahnya, kita lihat itu berapa ya? 1. Nah, 1 itu kebanyakan di pasar uang. Nah, pasar uang itu memang kita mendapatkan keuntungannya itu sangat rendah. Nah, di sini kenanya juga udah beda, bukan moderate lagi, jadi kena investor konservatif. Nah, tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah. Nah, ini yang sangat rendah, dimana kamu mengharapkan kembali yang minimal setara dengan suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang minimal.
Nah, jadi nilai pasar yang minimal ini, jadi kalian tuh ngambilnya di pasar uang semua. Jadi sahamnya itu cuma kena 10%, untuk obligasinya 20%, pasar uang 70%. Nah, di sini kalau kita lihat di sebelahnya, profil sebelah kanannya profil resiko ini, kita klik aja plus minusnya. Nah, kalau kita misalkan kalau konservatif ini biasanya sampai 3 atau 4. Nah, kalau udah 4,5 dia udah berubah jadi moderate. Nah, di sini yang diutamakan itu obligasi kenanya. Nah, yang diutamakan obligasi. Nah, kalau kita naikkan lagi, yang paling utamanya itu yang udah agresif kenanya di saham yang paling besar. Nah, ini di saham yang paling besar sampai nilai 10 dari 7,5 untuk yang agresif. Nah, untuk yang agresif untuk 7,5, kalau saya ini ngambil yang 2,5. Nah, sudah saya setting. Kenapa saya ambilnya 2,5? Karena saya nggak mau ngambil resiko yang tinggi dulu, karena saya masih pemula. Jadi kalian untuk yang pemula-pemula jangan ambil resiko yang sangat tinggi. Nah, kita lihat di sini saya ngambilnya itu 2,5. Nah, saya ngambilnya itu 2,5. Kenapa saya ambil 2,5? Karena di sini saya ngambilnya 2,5 itu karena pasar uangnya 47%, obligasinya 43%, sahamnya itu 10%. Nah, kenapa sahamnya saya ambil tipis? Karena perekonomian saat ini saham lagi parah, benar-benar lagi cenderung lagi ke bawah banget, banyak minusnya. Nah, jadi di sini pasar uang 47%, obligasi 43% yang saya ambil ini. Jadi saya ambil dua ini. Nah, ini saya sudah masukkan dana nilai 500.000. Jadi bagi kalian yang mau coba-coba boleh dengan nilai yang 100.000 pun boleh di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita yang rekomendasi dari robo, itu nanti robo sendiri. Nah, contoh investasi sekarang. Nah, di sini tertulis minimal pembelian 100.000. Kapan lagi bos kita bisa investasi dengan 100.000? Ya, walaupun nggak sebulan, 100.000 kita taruh di situ aja juga lumayan bos untuk kedepannya. Nah, saya taruh di sini 500.000. Saya sudah masukkan. Nah, 500.000 ini saya terbagi dua. Kenapa saham jadi masukkan? Karena paling bawah dan yang paling direkomendasikan itu sama robo. Untuk yang terendah bagusnya dua ini. Jadi saya ambil jadi saya suruh transfer ke Sukon Invest Syariah Money. Nah, di sini saya dengan nilai 240. Untuk yang mayoris suku negara itu kenanya 260. Nah, jadi saya di sini masukkan kedua invest ini. Kenapa ini lumayan bagus kalau saya bilang mah, ini karena pasar uang. Nah, kenapa kalau saya bilang bagus pasar uang? Kita lihat di sini ya, pasar uang. Nah, kalau kalian mau untuk beli sendiri sih bisa. Jadi misalkan punya uang 300.000, kita pengen pilih reksadana sendiri di pasar uang, 300.000 itu kita bisa masukin ke 3 PT. Nah, itu ketiga invest ini. Nah, kita lihat nih yang tadi ya, yang saya ini misalkan nih 300.000 mau dipasang di reksadana pasar uang. Nah, Syariah Money Market Fund bisa 1, mayoris pasar uang Syariah Indonesia bisa 2, Dahana Liquid Syariah kelas S. Nah, ini 3. Ini 300.000 Anda bisa dapetin 3 PT di pasar uang semua. Tergantung Anda, tergantung bosku untuk yang mau ngambilnya di saham bisa, tapi yang sendiri ya. Tapi kalau kalian mau ngambil di saham yang robo, nah itu kalian harus masukin ke portfolio konservatifnya ini di ya minimal 8 lah. Nah, di sini saham sudah 56%. Jadi kalian tuh paling mengutamakan di saham.
Nah, kita lihat di sini saya ngambil pasar uang yang tadi sudah direkomendasikan sama robonya, dan di sini drawdownnya itu pengalaman dia tidak pernah minus 0%. Dan lihat paling utama kita lihat di sini tuh ininya ya, grafiknya naik atau turun. Di sini pasar uang tuh nggak pernah turun dari 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun belum ada, 5 tahun belum ada, 10 tahun belum ada, tetapi grafiknya sampai 1 tahun aja naik terus kenanya. Nah, rasionya itu 0,28%. Nah, banknya itu dia kustodiannya itu HSBC Indonesia, bank penampungnya itu BCA. Nah, jadi kalian itu bisa transfer ke HSBC sama BCA. Nah, enaknya kalau saya ambil di sini nih BCA karena kita nggak kena biaya. Nah, sini mesin waktu reksadana. Jadi kalau kamu investasi setiap bulannya, setiap bulan misalkan 1 juta, 1 jutanya itu kena 12.789. jadi keuntungan kita dalam jangka 1 tahun 789. Kalau kalian mau naikin lagi 2 juta juga lebih bagus lagi, pasti akan lebih besar lagi. Semakin kita investasi yang lebih besar, pasti dana kita tambah besar lagi untuk bunganya, untuk keuntungan kitanya. Nah, lihat top holdingnya ini dari Bank Jabar, Bank BTN, PT Indosat, PT Sarana Multi, PT XL. Nah, ini lumayan yang besar-besar semua. Nah, kalau kalian pengen lihat prospektusnya bisa di download di sini, kita klik PDF. Nah, di sini bisa terlihat semua. Nah, di sini surat-suratnya semua, surat-surat pribadinya dia ini. Nah, karena kita juga diawasi OJK, jadi dia ada juga. Nah, di sini juga ada fun fact sheet-nya itu. Nah, di sini keluar data-datanya, kalian bisa download semua di sini untuk data-datanya dia. Jadi kalian sebelum untuk pasang sendiri ya, untuk reksadana sendiri itu kalian harus lihat grafiknya dan dilihat drawdownnya itu. Nah, drawdownnya pernah turun nggak dia di setelah 1 tahun yang lalu? Ternyata dia pernah turun 0,06% di mayoritas pasar uang syariah Indonesia. Nah, kalian bisa lihat. Nah, saya kan tadi dipilihkan dengan robo 500.000 itu dibagi 2. Saya dipilihkan dengan robo yang ini karena dia selalu naik terus dan drawdownnya nggak pernah minus. Selain tahun yang kemarin dia 0%. Nah, oke. Udah kita lihat pasar uang semuanya plus. Sekarang kita lihat obligasi ya. Nah, top reksadana obligasi kembali yang retur yang stabil dengan resiko yang moderat. Nah, jadi dia akan stabil untuk kembalinya, jadi nggak terlalu parah banget gitu untuk kembalinya. Nah, tadi saya diberikan oleh robo itu mayoritas sukuk negara Indonesia. Kita lihat ternyata tahun kemarin itu dia minus 5% drawdownnya, ekspansinya rasionya itu 1,74%, tingkat resikonya sedang. Nah, tapi di sini kita lihat lagi grafiknya itu turun. Saat ini dia turun. Kemarin 1 bulan dia minus, 3 bulan dia minus, di saat 1 tahun dia sudah plus. Nah, di sini dia plus 5,99. Nah, pas 1 tahunnya dia bagus kenanya. Nah, ini simulasi aja ya, jadi ini simulasi aja. Kalau saya dipilihkan robo ini jadinya. Nah, kan kita tadi sudah lihat ini yang saya diberikan robo mayoritas sukuk negara Indonesia. Nah, kita lihat ini saham. Kenapa saya nggak mau pasang saham? Ekonomi Indonesia tuh lagi seperti ini. Bukan Indonesia aja sih, negara lain juga ekonominya lagi, ya kita bisa tahulah keadaan sekarang seperti apa. Nah, saham kita lihat
trim syariah saham minus semua, minus 26, minus 18, minus 33, semuanya tidak ada yang plus, karena ekonomi semua negara itu lagi benar-benar agak anjlok. Nah, jadi kalian yang mau untuk investasi sekarang, kalian sisi uangnya di sini kita bisa pilih kok, dengan minimal contoh kayak pasar uang. Kita minimal di sini bisa dilihat ya, kita geser ke bawah. Di sini kita bisa lihat minimal pembeliannya 100.000, biaya pembelian gratis, tidak kena ongkos, biaya penjualan juga gratis. Nah, sini 100.000. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini lebih murah lagi Mayoris. Kita di sini sebulan bisa 10.000. Nah, 10.000. Cuman kalian kalau dapat keuntungannya tipis, jangan marah karena kalian investasinya sebulan nabung tuh 10.000. Tetapi mereka mau menambahkan bonus untuk kita, tapi malah dia menambahkan bonus tapi tidak mengeluarkan, malah mengambil uang kita, malah menguntungkan. Kalau saya bilang contoh 10.000 ya. Nah, ini lihat 125.000, jadi keuntungannya dalam jangka 1 tahun itu cuma 5.000 perak kalau kita menaruhnya 10.000 ya. Nah, kalau kita menaruhnya 500.000, nah itu keuntungan kita 269.000 dalam jangka setahun. Semakin kita besar pasti akan tambah lumayan untuk keuntungan kita. Oke, di sini kita bisa nabung 10.000. Nah, ada lagi di sini rata-rata sih di sini minimal pembeliannya 100.000 ya. Cuman tetap dilihat untuk grafik pertamanya itu, grafiknya dia semakin tahun ke tahunnya itu dia semakin bagus atau tidak. Nah, untuk grafik nih, nah pembeliannya 100.000 juga dia. Nah, di sini kita juga lebih enak. Nah, kita lihat lagi untuk obligasi itu kita lihat di sini 100.000. Cuman di sini Anda tinggal memilih untuk grafiknya. Di sini juga bisa lihat 1 tahunnya itu kita mendapat keuntungan 6,76%. Nah, kalian 100.000 aja mah lumayan. Kalau misalkan kita 100.000 per bulan ya, 100.000 kita dapat 1.200.000 modal kita dikasih keuntungan selama setahun 22.000. Kenapa? Karena kita milihnya obligasi. Sebenarnya kalau saham lagi bagus, kita akan memilih saham. Nah, sekarang saat ini kita cuma dikasih yang tipis-tipis. Nah, kita lihat di saham. Nah, lihat ini di saham semuanya minus, dia benar anjlok semuanya. Trim syariah saham, nah ini anjlok. Nah, minimal pembeliannya itu, nah sejak berapa tahun yang lalu ini, nah 1 juta kita seharusnya dalam jangka setahun dapetin 12 juta dan ternyata malah dapat 8.743 karena minus. Jadi kalian lihat-lihat kalau mau ambil dengan sendirinya ya. Sebenarnya sini sudah bagus top holdingnya, Astra Internasional, Excelsior, Mindo, Pratama, Indofood. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Telekomunikasi, Unilever. Nah, ini sebenarnya bagus sahamnya, cuma tetap anjlok karena ekonomi sedang seperti ini. Oke bosku, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini, dan ikuti di channel saya, di channel Invest dan Jewelry. Dan jangan lupa bosku untuk diklik subscribe, like, and comment. Oke bosku, semoga hari ini tambah lebih baik dan semoga penyakit corona, wabah corona akan hilang. Oke bosku, terima kasih telah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.